Jadi saya mulai ini interface dari SketchUp ya. Kalau kita buka dari buku esensial yang saya kasih di sini, ini masih SketchUp 2017 karena ini saya bikinnya lama banget ya. 2017, tapi tampilannya hampir sama. Mau 17, 18 itu sama, sampai 20 juga hampir sama. Bedanya mungkin 20 lebih berat sedikit lah. Ini kalau misalnya crack-crackan itu biasanya license to-nya space gini ya. Tapi ini sudah di full crack. Dalam artian udah pro ya. Ini SketchUp Pro bukan SketchUp Lite atau SketchUp biasa. Jadi banyak sekali tutorial cracking-nya, dan teman-teman yang sudah menginstal harap bisa membantu teman-teman yang lain untuk menginstal. Dan nggak susah kok. Jadi tinggal copy paste aja yang filenya itu, file yang cracking itu setelah penginstalan. Jadi akan mempermudah kinerja kita. Ini tampilannya di awal ya. Kalau misalnya ini nggak mau dimunculkan, ini diancetang, always show on startup. Jadi ini diancetang, kalau ini diancetang jadinya dia tiap bikin file baru dia tidak akan muncul. Tapi kalau pertama kali ini pasti muncul. Ini license-nya, ya kan? Ini license-nya, karena Kraken tidak ada namanya. Kalau misalnya teman-teman punya dana lebih, mungkin bisa beli versi Pro juga nggak masalah. Ini template ya. Template yang sering saya pakai itu biasanya saya pakai Meter. Jadi saya pakai construction documentation. Kenapa saya pilih putih? Karena putih ini menjadi lebih ringan. Itu pun nanti bisa diubah. Jadi kebanyakan kalau orang mau belajar biasanya langsung ke ini urban planning, ini udah ada sesuainya, misalnya architectural design gitu ya. Tapi ini saya masih berat architectural design. Jadi mending animasinya langit, sky sama ground-nya ini diputihkan. Jadi tampilannya lebih enak gitu, untuk di kita juga nggak berat, di kita juga memandangnya enak, di tampilan di PC juga tidak berat. Jadi ini saya selalu pakai Meter. Jadi ketika start ini, ingat ya, kita selalu bekerja di perspektif 3 dimensi. Beda kayak AutoCAD ya, itu kan 2 dimensi. Kecuali AutoCAD 3 dimensi berarti kita berpikirnya 3 dimensi. Ada UGS-nya. UGS ini adalah aksis. Hijau ini adalah X, merah ini Y, dan ini sumbu Z. Jadi ini memang 3 dimensi. Dan saya sarankan di sini kan kita cek dulu ya model info. Jadi ini Windows model info untuk mengecek apakah kita benar-benar bekerja di Meter atau tidak. Atau misalnya udah, Pak, saya mau berubah, saya template-nya pakai yang ini Meter kan tadi, tapi saya pakai formatnya mau senti atau mau mili, itu silakan. Atau misalnya untuk proyek-proyek yang di luar negeri, di US itu biasanya pakai inci sama feet ya. Jadi ini terserah mana yang nyaman buat teman-teman. Jadi saya tidak membatasi misalnya, karena memang ini di prakteknya kalau misalnya cuma desain 3D furniture itu enaknya pakai senti gitu ya. Tapi yang paling enak di tengah-tengah itu Meter. Karena dia bisa nggak terlalu jauh lah kalau misalnya kalau mau ke senti gitu. Misalnya tebal papan refleks gitu ya 1 cm itu kan kita tinggal 0,01 di sini kalau pakai Meter gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh bedanya. Jadi kalau misalnya kita juga ngerjain denah gitu lebih enak, denah 4,5 meter ya 4,5 gitu ya, nggak masukin 4.500 atau 450 mungkin nanti bingung. Kalau saya sih pribadi enak Meter, tapi nanti disesuaikan. Ini Meter dipastikan, kemudian kita lihat lagi apa yang perlu saya buat 2 ya. Nah, ini Meter kalau udah ya udah di close. Ingat kita biasanya sangat sering memakai scroll ya, scroll di mouse. Mouse ini memegang peranan penting ketika kita belajar SketchUp ya, software ini. Jadi mouse ini memang usahakan sih pakai yang scroll ini ya, scroll tengah. Jadi ini memang untuk zoom in zoom out. Ketika shift ditekan dan tengah ditekan secara berbarengan, dia akan menjadi hand ya. Kalau misalnya tengah doang, ini menjadi orbital. Jadi dia fungsinya adalah melihat looking around gitu ya. Ini orbitalnya. Kalau geser ini pakai shift. Jadi ini sangat sering digunakan shift, artinya tengah, tombol tengah dari mouse dan juga shift itu akan jadi pen, akan jadi hand ya, akan jadi tangan. Kemudian ini zoom in zoom out ya. Udah zoom in zoom out, kemudian ini orbital kalau ditekan penuh. Nanti di sini juga ada keterangannya nanti.
Apa yang kita ketahui di sini, sebelumnya biasanya untuk yang pertama kali itu kita set toolbars-nya. Jadi view toolbars. Di sini ada getting, ini biasanya nggak diancetang yang large toolset, padahal menurut saya ini penting large toolset. Large toolset penting, section penting, yang lainnya mungkin nanti menyusul gitu. Ada kamera dan sebagainya itu nanti menyusul. Tapi yang untuk kepentingan drawing itu pakai getting started sama large toolset. Kemudian sectionnya keluarkan, views-nya keluarkan. Views ini buat apa? Untuk melihat tampilan tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, tampak atas, itu dia pakai views. Kemudian large toolset ini akan ada di sisi sini, sedangkan getting started akan ada di sisi sini. Jadi itu ya yang paling penting ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya getting started, large toolset, layer, views, sama section. Ini layer juga penting. Ini penting juga, tapi nanti juga nggak masalah layer ini, karena kita masih belum belajar layer ya. Kita belajar 2 dimensi sama 3 dimensi toolbars-nya dulu. Ini dinamakan menubar ya, menubar. Nomor 2 ini menubar, nomor 1 ini adalah toolbar set. Jadi ini adalah toolbar set. Kemudian 4 itu status bar, mana 4 di bawah. Jadi di sini ini selalu ada perintah, nanti saya zoom. Kemudian ada value control box di sini 5. Kemudian ada floating menu. Nah, ini default tray ya, tray atau floating menu. Jadi ini tray, jadi ini bisa dikunci atau dibiarkan floating. Jadi di sini ada beberapa fungsi di sini tuh. Jadi kalau ada layer, ada shadow dan sebagainya. Makanya layer yang tadi itu sebenarnya nggak keluar juga masalah karena memang kita bisa mengaksesnya layer dari sini. Ya, ini kemudian floating menu sudah, status bar. Yang kelima ini value control box. Oke. Jadi ini status bar yang sebelah kanan, sebentar saya. Oke. Ya, ini sebelah sini. Ini karena memang ini akan membantu kita. Jadi misalnya ini saya ketik line gitu ya. Ada select start point, artinya select permulaan. Jadi ini ada apa namanya? Ada petunjuknya di sini. Kalau misalnya kita rectangular ini ya, select first corner, control select center gitu kan. Jadi ini bisa dijadikan acuan. Jadi ini tinggal di drag aja ini. Kemudian di value control box kanan itu pasti akan geser dan akan berubah sesuai dengan ini. Kita juga bisa memasukkan secara manual. Contohnya misalnya saya bikin ruangan 4x3 atau 3x4. Tinggal masukkan 3,4. Oke, lupa ini kejauhan. Ini pakai zoom extend. Ini zoom extend ya. Z ya. Z atau zoom extend di sini. Saya lupa shortcutnya, kalau zoom extend jarang banget digunakan. Nah, ini untuk zoom in. Ngeceknya ini udah benar 3 atau tidak, itu ini pakai meteran definition. Ini beberapa shortcut yang penting ya. Yang penting itu juga bisa dicek di sini. Ini misalnya untuk paint bucket atau apa namanya warnai itu pakai B. Kemudian ini ada lain-lain sebagainya, komponen G, eraser E, rectangular R, line tool L. Jadi kita nggak bisa ngetik kayak di CAD. Jadi harus benar-benar ngafalin toolbar-toolbar ini gitu. Ya. Nah, itu misalnya tadi apa? Untuk kembali select ya. Jadi kembali biasanya kembali untuk enter itu pakai space bar. Sini juga ada keterangan space bar untuk apa. Ya. Oke, ini labeling, measuring, basic view, advanced view, kemudian editing. Nah, ini shortcutnya kalau di keyboard ya. Di keyboard orbital pakai O, ini pakai semua bisa diwakili pakai mouse. Jadi sangat membantu sekali kombinasi antara mouse sama keyboard ya di SketchUp ini. Enak sekali. Ya, ini diputar-putar aja kalau bingung ini pakai shift gitu ya. Ini latihan gini aja dulu. Saya dulu juga pas pertama kali menggunakan juga agak bingung, tapi lama-lama ya terbiasa ya. Karena memang peralihan antara 2 dimensi, 3 dimensi ya bagi yang tidak biasa itu kadang-kadang membingungkan. Kalau hilang gimana ini ya pakai zoom extend lagi, dia pasti akan balik ke tempatnya. Oke, kita misalnya bikin kotak ya, 3x4, 3,4. Nah, misalnya kebalik, lupa ini saya kebalik ya, nggak masalah, ini tinggal di rotate aja. Rotate ini pakai rotate atau Q, sisi 1, sisi 2 di rotate. Nah, ini rotate ya. Geser Pak mana, ini saya pengennya di pas sumbunya. Biasanya memang kalau yang lebih enak kita
menggambar itu dimulai pada sumbernya. Ini tinggal geser ya. Ini pakai move ya. Ini pakai move. Nah, yang saya harus tekankan di sini ada selection. Selection ini harus hati-hati gitu ya, selection di SketchUp ini. Karena salah-salah kita akan salah melakukan select. Contohnya, pertama, ini select yang satu ya. Satu kali dia itu akan memilih hanya garis. Kalau diklik 2 kali itu bidang. Kalau diklik 3 kali baru dia memilih semuanya. Paling aman itu di blok ya, di blok aja. Contohnya apa? Ketemu misalnya ini coba ini pindahkan misalnya saya berikan instruksi untuk memindahkan kotak berukuran 3x4 ini ke kanan sebanyak 20. Oh iya Pak, ini saya pindahkan. Nah, Anda lupa mengklik 1 kali cuma gitu. Ini akan berefek ini masih tidak terpilih gitu. Ada sisi-sisinya tidak terpilih. Jadi dia tidak akan terpindah. Begitu juga kalau misalnya terselect semua, terselect bidang 2 kali gitu ya. Bidang. Kadang ini yang masalah kalau misalnya di 3 dimensi seperti ini. Ini kan bidang ya. Jadi ini bidang. Nah, ini nggak bisa dipindah gitu. Padahal Anda ingin memindahkan volume. Itu tadi apa namanya? Men-3D-kan itu pakai push pull atau shortcut-nya P. Ya, P. Ini untuk yang dasar. Jadi mau bentukannya lingkaran, mau bentukannya apa, itu ketika di push pull itu pasti dia akan membentuk sebuah bidang 3 dimensi. Dan di SketchUp ini 3 dimensinya itu berupa selubung ya. Selubung bukan solid. Kalau di AutoCAD biasanya solid. Jadi ini kalau di Del, nah dia itu kan selubung. Jadi selubung 1, 2, 3, 4 tuh saling menutupi. Gitu. Jadi ini masih bisa dibuka dan sebagainya. Oke ya, itu tadi select. Hati-hati kalau select, kalau misalnya itu belum di group, apalagi itu selectnya seperti ini. Ya, selectnya seperti ini. Jadi 1 kali, 2 kali itu bidang, 3 kali itu baru semuanya, 3 kali atau lebih itu baru bidang semuanya. Ini ada keterangan di sini selection. Oke. Semua Ctrl V, Ctrl apa itu sama. Semua pakai Windows sama. Saya kurang tahu kalau pakai Mac ya. Harusnya sih juga tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini nanti ada fungsi-fungsi yang tambahan yang harus kita ketahui. Misalnya untuk copy paste. Jadi ini copy paste itu copy bidang gitu ya. Ini misalnya saya sudah bikin 3 dimensi, misalnya 4 meter gitu ya, segini. Ini saya mau copy gimana Pak? Pakai Ctrl C, Ctrl V atau gimana? Tidak, pakainya pakai Move atau M. Move ini ditambah, ini acuan ya. Move itu selalu dia meminta select object, terus kemudian M, select acuannya, pick to point to move ini ya. Control toggle copy gitu ya. Misalnya ini control, nah control ini dia ngopi. Jadi ngopi tergantung pada area tertentu. Misalnya ini saya copy sini gitu. Nah, sebelum Anda enter atau space bar, Anda masukkan misalnya 5 kali. Ini akan jadi fungsi array ya, array kayak di AutoCAD. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini ketika move pakai kontrol dia akan copy ya. Copy. Tapi ketika sudah titik keduanya ditentukan, Anda ingin mengopi sebanyak misalnya 30 kali, Anda ketika aja 30x ya. 30 kali. Jadi ini nanti dihitung sekali, dihitung sendiri ya. Ini pasti jumlahnya 30 kalau nggak percaya. Jadi dari sini, dari objek yang sini ke sana itu 30 jumlahnya. Oke, Ctrl Z ya. Itu kalau undo itu sama, Ctrl Z di SketchUp juga bisa. Seperti itu ya. Nah, nanti akan ada juga tool yang sifatnya untuk rotate ya. Misalnya ini. Dan ingat kalau misalnya kita belajar di SketchUp, sebelum kita group itu semuanya tetap satu bagian ya. Ini satu bagian. Jadi ini bisa diedit-edit macam-macam lah. Oke. Nah, saya pengen rotate apa namanya? Mirror misalnya, mirror. Pak, mirror itu bagaimana caranya gitu. Caranya adalah misalnya ini belum saya grouping ya. Saya tidak akan mengajarkan grouping hari ini, mungkin pertemuan selanjutnya. Ini saya copy gitu ya. Kemudian ini mirrornya gimana? Itu pakai skala. Ya, scale ini, tapi ini red scale-nya atau titik senternya kemudian di -1. Ini nanti berguna banget nanti kalau misalnya mau bikin pintu misalnya, mau bikin
objek-objek yang simetris itu ini bisa digunakan. Itu ya. Jadi di copy dulu kemudian di scale S min 1 minus 1. Begitu juga pada objek 2 dimensi. Contohnya, ini kan 3 dimensi ya. Misalnya saya bikin objek 2 dimensi di sini ya. Saya bikin objek 2 dimensi inilah. Ini nyambung ya, ini nyambung. Jadi saya pengen rotate ke sana, ya udah pakai M S ya. Ini ambil titik tengahnya minus 1. Itu akan menjadi fungsi rotate. Ini sama persis. Oke, itu ya. Jadi itu yang fitur-fitur yang tersembunyi ya di toolbars-nya. Walaupun nanti kalau misalnya kita baca satu-satu pasti ada itu keterangan di sininya itu. Oke, ini sepertinya sudah untuk toolbar. Nanti kita langsung ke praktek ya, praktek. Jadi teman-teman kalau yang tadi ada pertanyaan silakan di chat ya, di chat atau langsung ngomong juga nggak masalah. Jadi ini status bar. Jadi status bar itu semuanya ada keterangannya. Select point or edge to measure from, gitu kan. Jadi ini ada beberapa keterangan di sini. Ini namanya di status bar. Dan juga misalnya kalau memindahkan, ini memindahkan. Saya ingin arah ini kan kalau di move, dia kan free kan. Dia kan free ketika kita kan tentukan first point atau end point-nya itu dia free. Tapi kalau misalnya kata saya pengen move-nya ini sejajar dengan ini hijau gitu. Ngeloknya gimana Pak gitu. Kalau di CAD kan kita ada UCS, ada grid dan sebagainya ya. Ada ortho, ada polar dan sebagainya. Di sini itu pakai shift aja. Nah, ini ngunci dia, ngunci hijau. Kalau ngunci merah, ini ngunci merah. Kalau ngunci biru, jadi hati-hati. Ini sering-sering praktek ya. Nah, ini kadang-kadang susah kita menemukan birunya ini karena view-nya itu masih view perspektif. Jadi kameranya ini kamera yang perspektif. Kadang lebih enak itu kerjanya kita di parallel projection. Jadi ini sangat memudahkan untuk cari sumbu-sumbu yang blue, sumbu birunya ini, sumbu 3D-nya gitu kan. Ini kunci gimana nih pakai shift tadi ya. Oke, Farah silakan mau tanya silakan. Halo? Ya silakan mic-nya langsung dimatikan saja. Saya balik ya Pak kameranya. Halo? Halo? Ya gimana? Pak ini kok kosong ya di sebelah sininya tampilannya. Tampilan di mana? Kan tadi yang punya Bapak itu kan sebelah sininya ada kayak barnya, ini kok cuma di atas aja. Oh, yang default tray ini dah. Ini. Ininya loh Pak kok kosong. Coba kamu share screen aja ya, biar tahu. Sebentar saya izinkan share screen. Saya pakai HP, Pak. Oh, alah. Oh, tertutup atau gimana di share? Oh, kamu pakai HP cuma? Saya SketchUp-nya di laptop, tapi... Oke, gimana yang maksudnya gimana? Ya di kamerain aja, pakai kamera HP, coba saya lihat. Bentar ya, Pak. Kasih. Oke, saya lanjut. Ya, itu tadi. Memang akan ada sedikit perbedaan tampilan ya di Mac sama di Windows ya. Tapi itu kayaknya tergantung faktor kebiasaan saja sih. Jadi nanti dibiasakan saja, nanti cari aja tuh yang toolbars-nya itu di mana. Kalau itu kan beda sekali ya tadi ya di view juga di toolbars nggak keluar ya, beda ya kan tampilannya di Mac sama di Sketchup. Saya belum ngecek yang 2019 untuk Windows, tapi nanti coba saya cek apakah tampilannya seperti itu. Dan yang jadi bahan praktek kita brosur ya. Jadi saya cek dulu brosurnya teman-teman di sini yang sudah dikumpulkan. Saya ambil contoh ya. Ini kan cuma 9 yang mengumpulkan ini mana ini 9 ini. Jadi 9 misalnya saya ambil contoh random saja ya.
Nah, ini 9 dari 19. Misalnya saya ambil ini. Cek. Jadi kita langsung praktek menggunakan file yang sudah dikumpulkan ini. Kebetulan saya pakai filenya Diana ini. Yang mana ketentuannya 2 lantai ya. Ini ini 2 lantai sudah. Nah, ini kecil, enak ini kalau kecil ini. Nah, ini saya download dulu. Oke, saya buka. Oke. Nah, ini waduh ini agak tricky ini denahnya ini. Oke, enggak masalah. Ini dikira-kira saja ya. Ini berarti depannya ini kayaknya ini pintu. Ini agak tricky dananya ini. Saya ganti yang lebih ini aja untuk praktek kan. Jadi yang lebih gampang saja. Padahal bagus ini dananya. Cuma tampilannya terlalu ini dia. Banyak yang di hidden. Jadi kan di touch up jadi yang banyak yang di hidden. Contohnya ini posisi pintunya bagaimana, pintunya apa di sini tidak ada ya. Jadi mungkin ini dia mengutamakan tampilan yang lain sehingga yang dalam sehingga kelihatannya luas. Padahal ini mungkin ada yang disembunyikan. Ini misalnya ada kalau misalnya masuk kan jadinya tampilannya agak terbatasi gitu ya. Jadi kita cari yang lain sebentar. Kita cari yang lain. Jadi yang lengkap ininya. Tapi kalau misalnya si Diana tadi mau pakai file yang itu juga tidak masalah. Jadi dikira-kira aja peratakannya. Untuk sekarang sih untuk contoh saya mau praktek yang agak jelas saja ininya denahnya. Ini oke lah ya. Ini oke. Ini saya download dulu. Oke, ini sudah jadi. Brosurnya. Nah, ini kecil ini, enaknya kalau kecil ini. Oke, ini luasannya berapa ini? Saya mulai dari dalam saja ya, dari dalam sini nanti halamannya Anda teruskan sendiri. Jadi ini misalnya ini 25. Oh, ini ada maju ke sini. 25. Biasanya kita memulai SketchUp itu dari tengah sini, kemudian kita buat kolomnya dulu. Kolomnya misalnya 0,15 cm kan biasanya 0,5. Di SketchUp itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik 2 untuk koma. Misalnya ruangan 3,5 3,5 meter berarti kita masuknya 3,5. Nah, kalau di sini kan 15 cm, berarti kan 0 karena ini memang pakai meter, saya pakai 0,15. 0 titiknya itu koma maksudnya ya. Koma itu untuk sisi selanjutnya. Jadi 0,15. 0,15 titik 0,15, 0,15. Ini akan menjadi sebuah, kita lihat sebentar. Ya. Ini sebuah persegi seperti ini ya. Ini adalah kolomnya. Jadi ini misalnya nanti, dan kalau misalnya mau membuat move itu pakai yang center, sisi center sini. Misalnya ini kan sini ke sini 100 ya. Ini ke sini 100. 100 berarti 1 ya, 1 meter. Kemudian ini buat garis batu aja dulu gitu kan. Terus di sini ada 25. Berarti ini as kan. Ini ke sana 0,25 ya. Kemudian situ ke situ 200 2 meter maksudnya. Jadi kalau misalnya mau dana saya pakai meter, saya mau ngikutin ya udah nggak masalah gitu. Kalau mau ngikutin tinggal diubah di model infonya tadi, model infonya tinggal ganti sentimeter ya. Karena saya udah pakai meter ya, saya pakai meter terus di sini walaupun denahnya ini pakai senti ya. Kemudian ini kira-kira akan sama. Nah, ini kan kayak gini kita perlu shift ya. Perlu shift sehingga dia akan sejajar dengan sebelahnya. Ini segini, kemudian 200 ya. Atau 2 meter.
Kemudian bergeser lagi 1 meter. Nah, kita di sini membuat denah representatif, artinya bukan denah yang digunakan gambar kerja, ya. Kan beda sekali kalau denah itu digunakan gambar kerja, misalnya jenis pintu itu kan pasti beda, jenis jendela, ada jendela terbuka enggak gitu ya. Tapi untuk objek sederhana biasanya kita langsung bisa komunikasi sama tukang, gitu ya. Ini ke sana 2.75. Kemudian ini 200, bisa selain 200 kita ngetik bisa juga langsung disetarakan dengan sini. Nah, kemudian ini 3 meter, berarti kamarnya warnanya 3 meter ya. Sini, ingat pakai garis tengah 3 meter. Kalau bingung Anda menggeser-geser ini, Anda bisa melakukan seperti ini ya. Kalau saya dulu pasti kayak gini. Jadi 3 meternya itu saya move-nya itu dari titik tengah, endpoint yang tengah ini. Gitu. Jadi kalau misalnya, ini tadi kan saya contohkan kalau misalnya dari tengah sini, berarti saya ambil as yang sini, move-nya, titik as-nya, titik tengah, endpoint. Jadi ketika ini di blok, itu ada pilihan ya. Ketika didekatkan itu ada pilihan. Ini, oh ini midpoint tengah, ini endpoint. Jadi 2 saja, endpoint, ini midpoint tengah. Jadi kalau misalnya nggak mau bingung, ya itu tadi. Tapi nanti dihapusi satu-satu. Sama aja mau cara yang mana ya. Mau cara ini atau cara yang satunya. Gitu ya. Sama aja. Ini udah, ini terus ada kamar mandinya, ini sekitar taruhlah 1,5 ya. 1,5, berarti kan saya conya dari sini 1,5. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Baru kita bikin dindingnya. Kita bikin dindingnya. Oh, ini nggak sama persis ya, nggak masalah lah, nggak sama persis. Ini pasti ada kolom di sini ya, ngikut di sini aja. Jadi ini saya copy, saya connya sini. Nah, tutup. Kemudian ini kamarnya tutup dulu. Jadi belum ada grouping di sini, jadi nanti groupingnya nanti. Tuh, nanti akan kelihatan. Jadi kadang-kadang brosur itu ada yang sedikit menipu ya. Jadi kayak ini kan kelihatannya agak sempit, ternyata 2 meter juga lumayan gede gitu di sini ya, 2 meter gitu. Jadi ada yang bahkan kekecilan juga ada, kasusnya kekecilan itu ada nanti. Jadi pas gambar sebenarnya itu kita akan tahu bahwa marketing brosur itu tidak seindah gambar rendernya ini gitu, gambar aslinya ini. Pasti ada beberapa hal yang dikurangi sehingga tampak lebih luas gitu. Ya, seperti ini ya. Kurang lebih ini sudah jadi ya. Nanti kita warnakan, jangan setiap modelnya SketchUp itu saya bilang jangan sampai modelnya SketchUp itu warnanya abu-abu seperti ini. Pasti akan bermasalah di akhirnya. Entah itu pada saat fase rendering atau pada saat building modelingnya sendiri itu kan masalah ya. Jadi biasakan ini akan diwarna putih semuanya. Jadi ini B atau paint bucket. Jadi di sini nanti akan keluar, saya perbesarin aja ya. Berbuat material. Ini pilih yang color warna putih, selalu putih dulu. Putih ya. Nah, ini caranya nggak warna satu-satu gimana, Pak? Dia punya shift ya. Shift itu untuk melakukan pewarnaan dengan warna yang sejenis. Jadi ini warnanya tadi kan abu-abu semua. Abu-abu ini sebenarnya nggak ada warna, cuma di SketchUp terbacanya abu-abu. Jadi kalau misalnya ini di shift semuanya jadi putih. Begitu juga sebaliknya, misalnya saya pink, saya shift ini kan awalnya putih. Shift dia akan mendeteksi warna yang sama dalam satu objek selama objek itu tidak dalam grup ya. Ini kan belum di grup semua. Nah, gitu ya. Kalau misalnya satu-satu ya nggak pakai shift. Kalau pakai shift dia akan mendeteksi warna yang sama. Kemudian misal mau colornya color tertentu ya, misalnya ini putih. Ini bisa pakai ALT. Ini ada keterangannya kan di kiri bawah ini.
Alt itu untuk sampel material. Jadi alt itu misalnya sampel materialnya ini, atau misalnya nanti Anda cari material sendiri itu juga bisa gitu ya. Jadi ini saya putihkan semua lagi. Kemudian biasanya untuk denah standarnya, denah skematik itu dindingnya itu warna hitam. Ya, nanti kita ini belum masuk kusen ya. Nanti kita buat kusen juga, kita praktek buat kusen sehingga toolbars yang tadi saya ceritakan itu bisa diketahui. Pak, ini tampilannya nggak beda sama brosurnya, nggak masalah. Yang penting kunci di ukuran. Ukurannya ini benar ya benar. Ini kan tadi misalnya ini 2, cek 2. Oh ini 2, as to as ya. 2. Tadi kan di modelingnya ini juga udah 2 kan, 2 terus 2,75. Cek lagi pakai tape measure atau pakai yang dimensi ini boleh. Walaupun kita tidak akan, ini kan 275 ya, pas, jadi udah benar. Oke, ini udah jadi, jangan ada grouping, sekali lagi jangan ada grouping. Ya. Besok juga minggu ke depan saya mau melihat progresnya kayak gini gitu. Ini jadi 2 lantai, 1 sama 9-nya sudah, plus dimasukin kusen pintu dan juga kusen jendela. Jadi memasukkannya kita bikin manual, ya manual kusen pintu kurangnya kemarin di AutoCAD 6 cm 0.15 kan. Nah ini kemudian kita bikin daun pintunya di luar aja bebas aja, nanti kita pindahkan. Misalnya daun pintunya itu, tapi ingat ya ini kalau misalnya ini biru berarti hati-hati pokoknya ini, hati-hati pas pembuatan ini, kadang-kadang ini tiba-tiba melayang Pak. Yang penting ketika buat ini ada biru, ada merah atau itunya ya. Jadi itu yang ngunci ya. 0.03 misalnya 3 cm, tingginya besarnya pintunya 85 atau 80, berarti 0,8. Ini saya pindahkan di sini. Kemudian saya bikin garis bantu pakai L ya. 0.8 karena pintunya kan 80 tadi. Ini saya copy M. Seperti ini ya, saya kopinya itu sekotak ini gitu. Bukan garisnya saja. Kalau garisnya saja nanti pas di move jadinya kacau. Misalnya ini saya move gitu ya. Jadi kacau. Gitu ya. Garisnya, tapi diperhatikan ini garisnya yang garis kotak ini saja. Jangan sampai ada garis pintunya juga. Oke, nanti di L. Ingat tadi kan saya bilang apa? Pakai putih semuanya. Atau biasanya kalau ini pintunya kita hitamkan. Nah, setelah jadi seperti ini kan pintu ya. Biasanya kan pintu kan arah hadapnya macam-macam, Pak. Jangan sekali-kali muter di sini. Misalnya ini udah ditaruh ya, taruh di sini. Taruh ini. Pak, ini mau saya putar. Saya rotate ya, Pak. Ya hancur nantinya itu ya. Karena ini belum dalam fase grouping dan tidak di group. Gitu. Jadi caranya paling mudah adalah Anda bikin masternya dulu. Nah, itu tadi gunanya untuk scale ya, mirroring tadi -1. Gitu ya. Anda bikin masternya di luar. Anda copy ke bawah, Anda scale -1. Anda geser lagi. Ya. Kemudian blok, kontrol lagi, Anda key misalnya. Nah, jadi kan mengantisipasi misalnya kayak di sini, itu kan pakai yang arah hadapnya sini gitu ya. Ya kalau move pokoknya jangan sampai kayak yang hitam ini. Ini ya perhatikan ya, ini kalau sumbunya hitam berarti dia akan out of nowhere gitu. Macam-macam. Jadi usahakan ketika move itu dia terkunci pada sudut-sudut tertentu, entah ini merah, aksis merah, atau green, hijau, X-nya gitu ya. Ini merah berarti kan dia sejajar gini ya. Oke. Itu ya, nanti kita lihat lagi, dicek lagi di brosurnya, ini arahnya mana? Oh, arahnya di sini 1, 2, kemudian, nah ini pintu kamar mandi pasti beda ukurannya. Jadi pintunya ada ini cuma 2 ya ternyata ya pintunya. Jadi kita masukkan aja sini. Nah cuma 2. Kemudian arah sini. Nah pintu kamar mandi itu kan hadapnya tadi sama kayak ini ya. Kita cek lagi pintu kamar mandinya. Oh iya sama seperti ini. Jadi ini saya copy 2 kali M.
Terus ini saya ubah, karena saya mau kan ini kamar mandi biasanya 60 kan, 60 atau 65, 0,6, berarti kan sekitar segini. Ini pasti saya move atau saya copy ini. Kemudian ini saya buat 60, 0,6. Nah, ini ditelusuri aja, nanti akan ada snap ke titik tertentu. Nah, ini titik tertentunya ini. Kalau sudah snap, ini dihapus. Jangan ada grouping. Seperti ini. Kalau sudah jadi, nanti tinggal masang. Oke, itu untuk kamar mandi. Sudah. Kemudian kita cek lagi denahnya, apa yang kurang. Sudah, untuk itu sekarang jendela. Nah, ini jendela. Ini sepertinya bukan jendela ya. Ini sebenarnya pintu, tapi pintu geser ini di sini ini kayaknya. Karena ini kan hubungannya sama ruang luar. Kalau ini kan jendela ya. Ini jendela, di sini juga ada jendela. Kita lihat fasadnya kan. Fasadnya. Jadi fasad itu untuk cross check ya. Cross check. Oh, ini ada jendela di sini gitu ya. Ada jendela, ada pintu gitu ya. Oke. Berarti kita bikin pintu lagi di sini. Pintunya pintu kutarung misalnya. Misal ini. Jadi misal pintunya seperti ini. Nah, ini kalau misal mau peletakan tengah ya kita bikin garis bantu. Jadi semua di SketchUp kalau bikin 2 dimensi itu agak manual ya. Garis bantunya biasanya di tengah sini cukup. Move. Ini misalnya pintunya. Oke ya. Oke. Sekarang kita tinggal bikin jendela. Sama jendela. Ini juga sama. Tinggal jendelanya berapa? Misalnya jendelanya 0,5 gitu ya. 0,5. Ini juga ke sana. Karena ini skematik, jadi Anda tidak perlu terlalu detail ya. Jadi ini terbuka apa tidak ya dianggap sama aja dulu ya. Ini kemudian peletakannya di center, tinggal zoom in supaya ketemu midpoint-nya. Kemudian di sini juga pasti akan langsung ketemu midpoint-nya. Oke, kemudian ada jendela di sana, di sini gitu ya. Biar bagus, saya letakkan di tengah. Kemudian misalnya ada jendela di situ, di belakang. Nah, ini. Jadi minggu depan sampai sini pekerjaannya. Lantai 1, lantai 2 selesai, putih sama sini. Jangan ada di warna lain lah. Nanti warna lainnya minggu depan saja saya jelaskan di mana warna lain. Dan itu biasanya saya dan biasakan nyimpen filenya itu per minggu ya. Jadi per minggu itu di save dengan output yang berbeda gitu ya. Jadi ini file save as, ini output minggu kedua, file save as minggu ketiga gitu. Jadi lebih enak kita tracingnya. Gitu ya, ini jadi untuk denahnya. Nanti kalau misalnya kita mau belajar warna-warna dan sebagainya ya silakan gitu ya. Ini ada tile misalnya ini, tapi nanti teknisnya itu saya akan jelaskan minggu depan. Misalnya merubah ini bagaimana biar skalatis gitu ya. Biar skalatis itu bagaimana caranya. Kadang-kadang karena memang di browser itu tidak skalatis. Di browser itu kadang-kadang hanya tampilan saja di sini seperti yang kemarin. Kemarin kan di CAD saya ajarin skalatis kan. Tuh. Jadi sekarang di SketchUp ini kita atur bagaimana nih skalatis. Ini view yang tadi toolbar view ya. Ini tapak ke atas, tapak samping karena memang belum ada 3D-nya, jadi tidak ada apa-apanya. Ini masih 2 dimensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ini recordnya saya akhiri dulu, baru nanti sesi pertanyaan lagi. Biar ini recordnya bisa diakses oleh semua teman-teman.